Pernah kepikiran nggak sih, apa ya rahasia di balik aplikasi-aplikasi keren yang kita pakai setiap hari? Nah, sering banget jawabannya itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang namanya Dart. Hari ini kita bakal bongkar sama-sama apa yang bikin Dart ini begitu powerful. Pernah nggak sih kamu pengen bikin aplikasi mobile sendiri, tapi pas lihat-lihat kayaknya kok rumit banget ya? Tenang, ada loh sebuah alat yang memang dirancang khusus biar proses itu jadi lebih cepat dan lebih gampang. Yuk kita kenalan sama alat itu. Kenalin, ini dia Dart. Jadi, ini adalah bahasa pemrograman buatan Google yang punya satu tujuan utama, ngebangun aplikasi yang ngebut dan tampilannya cakep buat berbagai platform, entah itu mobile atau web. Kamu pasti bakal sering dengar namanya disebut barengan sama Flutter. Nah, itu framework yang bikin Dart jadi populer banget. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat langsung aja kayak apa sih program Dart itu. Gini deh, bayangin setiap program itu kayak sebuah rumah. Dan setiap rumah pastinya butuh pintu masuk kan? Nah, di dunia Dart pintu masuk itu namanya main function. Ini adalah fungsi spesial yang wajib ada di setiap program Dart. Anggap aja ini tombol startnya. Ini hal pertama yang bakal dijalanin sama komputer pas kamu nge-run kode umum. Dan ini dia program Dart pertama kita. Simple banget kan? Ayo kita bedah satu-satu. Void main itu pintu masuk yang tadi kita omongin. Kata void di depan itu artinya fungsi ini cuma ngerjain sesuatu tapi nggak ngasih balik hasil apa-apa. Terus di dalamnya cuma ada satu perintah, print hello Dart. Sesuai namanya, ini nyuruh program buat nyetak atau nampilin tulisan hello Dart di layar. Udah gitu doang. Ini langkah pertama yang hampir semua programmer lakuin pas belajar bahasa baru. Program itu nggak bakal ada gunanya kalau dia nggak bisa ingat informasi. Nah, disinilah kita butuh sesuatu buat nyimpen data. Coba bayangin variabel itu kayak kotak penyimpanan yang udah dikasih label. Tiap kotak punya nama dan bisa kita isi pakai informasi yang beda-beda. Buat bikin kotak atau variabel ini di Dart, ada dua cara utama. Cara pertama pakai kata kunci var. Nanti Dart bakal cukup pintar buat nebak sendiri tipe data apa yang kamu simpen. Atau cara kedua, kamu bisa lebih spesifik dan ngasih tahu Dart secara langsung. Contohnya int umur sama dengan 20. Ini kayak kita bilang, Dart, kotak yang namanya umur ini khusus buat nyimpan angka bulat ya. Tipe data pertama yang paling umum itu int, kependekan dari integer. Gampangnya, ini buat nyimpen angka bulat. Angka kayak 10, 20, atau minus 5. Pokoknya yang nggak pakai koma. Terus gimana kalau kita butuh angka yang ada koma-komanya? Nah, kita pakainya double. Ini buat angka-angka kayak 170,5 atau 85,5. Gampang kan? Selanjutnya ada string. Ini bukan buat angka, tapi buat teks. Entah itu nama, alamat, atau kalimat apapun yang mau kamu simpan sebagai tulisan, masukin aja ke dalam variabel string. Dan yang terakhir dari tipe data dasar kita ada bool atau boolean. Ini super simple. Nilainya cuma bisa true atau false, benar atau salah. Udah, itu aja. Anggap aja kayak saklar lampu, nyala atau mati. Oke, kita udah tahu cara nyimpen satu data di satu kotak, tapi gimana kalau datanya ada puluhan atau bahkan ratusan dan semuanya saling berhubungan? Nggak mungkin kan kita bikin variabel satu-satu? Nah, kita butuh struktur yang lebih besar. Yuk kita lihat cara Dart ngatur kumpulan data. Ada dua struktur data utama nih, list sama map. List itu persis kayak daftar belanjaan, kumpulan data yang berurutan. Kamu akses datanya berdasarkan posisinya. Sebaliknya, map itu lebih kayak kamus atau kontak di HP. Kamu nyimpen data berpasangan, ada kunci sama nilainya, dan kamu akses datanya pakai kuncinya itu. Nah, ini contoh list. Kita punya daftar nama mahasiswa, Andi, Budi, Citra. Karena ini berurutan, kita bisa ambil nama pertama dengan bilang mahasiswa 0. Ingat ya, di dunia pemrograman, kita itu seringnya mulai ngitung dari 0. Kalau ini contoh map. Di sini, kita nggak lagi pakai nomor urut, tapi pakai kunci yang unik. Jadi, kalau kita minta data dengan kunci nama, kita bakal dapat nilainya, yaitu Andi. Begitu juga kalau kita pakai kunci umur, kita dapat nilai 20. Ini berguna banget buat data yang punya label yang jelas. Nulis kode yang sama berulang-ulang itu nggak efisien banget, boros waktu. Nah, disinilah fungsi berperan. Anggap aja fungsi itu kayak resep masakan. Kamu tulis resepnya sekali, tapi bisa kamu pakai kapanpun kamu mau masak itu lagi, tanpa harus nulis ulang dari awal. Gampangnya, fungsi itu adalah sekumpulan kode yang kita kasih nama buat ngerjain satu tugas spesifik. Nanti, kalau butuh tugas itu lagi, tinggal panggil aja namanya. Ini bikin kode kamu jadi lebih rapi, gampang dibaca, dan yang paling penting, nggak usah ngetik ulang hal yang sama berkali-kali. Coba kita lihat cara kerja fungsi yang bisa ngasih nilai balik.
Di langkah 1, kita kasih dia input atau bahannya, misalnya angka 5 dan 3. Terus di langkah 2, fungsi ini memasak input tadi dengan cara menjumlahkan keduanya. Dan di langkah 3, nah ini yang seru, dia nggak cuma nampilin hasilnya, tapi dia mengembalikan atau nge-return hasilnya, yaitu angka 8. Jadi kita bisa simpen atau pakai lagi buat perhitungan selanjutnya. Teori doang nggak cukup. Biar ilmunya nempel, sekarang giliran kamu yang coba. Saya bakal kasih tantangan kecil buat mempraktikkan semua yang barusan kita pelajari bareng-bareng. Siap? Oke, ini misi kamu biar benar-benar paham dasarnya. Buka editor kodemu, terus coba ini. Pertama, buat program baru. Kedua, deklarasiin minimal 3 variabel dengan tipe data beda-beda, misalnya string, int sama bool. Ketiga, buat satu fungsi simple yang tugasnya cuma nambahin 2 angka. Terakhir, pakai print buat nampilin semua hasilnya ke layar. Jangan takut salah, coba aja dulu. Ini cara belajar terbaik. Kita udah lihat program pertama kita, udah paham soal variabel, struktur data kayak list dan map, sampai kehebatannya fungsi. Kamu sekarang udah punya fondasi yang kuat banget. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, dengan bekal ini semua, kira-kira apa yang bakal kamu bangun pertama kali?